Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Godang, pada kesempatan ini marilah kita mengawali pertemuan kita dengan sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai dari salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang akan aku cari jadikanlah rezeki yang halal, rezeki yang baik di sisimu, wa amalan mutaqabbala, dan segala amal yang aku lakukan jadikanlah amal yang engkau terima di sisimu, amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, telah berjalan satu pekan dan uraian kita pada Rabu pagi yang lalu membahas tentang adab-adab ketika tidur. Dan telah kita sampaikan bahwa di antara adab-adab ketika tidur memperhatikan mulai dari waktu maghrib. Mulai dari waktu maghrib, kata Nabi SAW, kalau sudah masuk waktu maghrib, maka tahanlah anak-anakmu, jangan lagi keluar rumah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan karena di waktu itu setan sedang bertebaran. Kemudian matikanlah lampu ketika akan tidur, sebelumnya tutuplah jendela dan setiap bejana baik makan ataupun minum. Kemudian sebelum tidur dianjurkan oleh Nabi kita untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian sebelum tidur kita kibas-kibaskan kasur, lalu membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian 3 surat terakhir dari Al-Quran termasuk juga surat Al-Mulk. Lalu kita rebahkan badan menghadap ke arah kanan sambil mengucapkan Bismikallahumma amutu wa ahya. Inilah permulaan dari bahasan adab-adab seorang muslim ketika tidur. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, tapi inti bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah saat kita tidur banyak kita bermimpi. Kadang mimpi itu mimpi yang baik, senang hati melihat mimpi. Tapi tidak banyak pula atau sering pula Bapak dan Ibu, ketika kita tidur justru kita bermimpi dengan mimpi yang buruk. Maka bagaimanakah agama kita memandang mimpi? Dan bagaimanakah atau apakah Nabi SAW pernah bermimpi? Jika Nabi pernah bermimpi, apa yang pernah dimimpikan oleh Nabi di dalam tidur beliau? Bagaimanakah kita sebagai seorang muslim terhadap mimpi baik? Kadang mimpi, di dalam mimpi tersebut diberikan kita hadiah oleh orang. Kadang pula ada mimpi dikaja-kaja ulah. Bagaimana kita menyikapi mimpi baik dan bagaimana pula adab kita terhadap mimpi buruk? Inilah bahasan kita di dalam bingkai adab-adab tidur bagi seorang muslim. Tapi sebelum bahasan ini Bapak dan Ibu, hal yang perlu kita perhatikan sebelum tidur, hendaklah tidur dalam keadaan hati yang terbebas dari iri dan dengki kepada orang lain. Jadi ketika kita tidur, bebaskan hati kita dari sifat iri dan sifat dengki kepada orang lain. Mengapa demikian? Sebuah kisah
disampaikan oleh Anas bin Malik. Kisah ini berada di Masjid Nabawi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Lalu Nabi tiba-tiba mengucapkan, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kita semua ini seorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga. Jadi Nabi ketika bersama para sahabat tiba-tiba mengucapkan kepada para sahabat, akan datang, akan hadir di hadapan kita semua seorang laki-laki penghuni surga. Diulang oleh Nabi SAW. Maka setelah Nabi menyebutkan itu, memang datang seorang laki-laki yang panjang jenggotnya, basah jenggotnya dengan air wudhu. Kemudian di sampingnya dia pegang sendalnya, lalu dia laksanakan sholat. Maka para sahabat melihat laki-laki ini biasa saja, tidak ada hal yang istimewa betul apa yang dia lakukan. Maka kemudian bapak dan ibu, ketika laki-laki ini pulang, seorang sahabat keheranan dengan amal laki-laki ini. Sahabat itu bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi dia heran mengapa Nabi SAW mengatakan dia ini adalah seorang calon penghuni surga, padahal aku lihat tidak ada amalan spesial. Akhirnya karena heran tersebut, Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti laki-laki ini. Sampai laki-laki ini ke rumah dia, Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian mengetuk pintunya, lalu menjadi tamu dan meminta izin untuk menginap selama 3 hari 3 malam. Jadi apa kerja Abdullah bin Amr bin Al-As? Ingin melihat apa amalan spesial laki-laki ini. Maka kemudian bapak dan ibu, ketika sudah berlalu 3 hari 3 malam, akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As ini mengatakan kepada laki-laki ini, aku datang bertamu ke sini selama 3 hari 3 malam karena penasaran dengan amalanmu. Karena ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyampaikan kepada kami bahwa engkau termasuk penghuni surga. Tapi setelah 3 hari 3 malam aku perhatikan, tidak ada amalan spesialmu yang aku lihat. Tidak ada aku perhatikan engkau melakukan amalan spesial. Maka laki-laki ini berkata, bapak dan ibu, ma huwa illa ma ra'aita. Memang demikianlah Abdullah, tidak ada amalan spesialku yang aku lakukan, kecuali apa yang engkau lihat saja, biasa saja. Kalau sudah malam tidur, kalau datang waktu sholat berjamaah, pergi sholat berjamaah, biasa saja. Illa, kecuali ada satu, kata dia. Apa itu? Anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Kecuali kalau sudah datang malam sebelum tidurku, aku akan bebaskan hatiku dari sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Jadi bapak dan ibu termasuk juga di sini memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin ketika pagi, siang ataupun sore, orang kita sapa, kita kenal orang tersebut, sudah kita sapa, kemudian dia tidak menjawab sapaan kita. Sakit hati melihat perlakuan demikian. Atau mungkin di sekolah ataupun di kantor, ataupun misalnya di tempat lain, kita berbicara lembut-lembut, orang berbicara kasar kepada kita. Atau mungkin kita punya tetangga membeli motor baru, tetangga membeli kendaraan baru, ataupun mungkin rumah baru dan semacamnya, maka tidak ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Ternyata bapak dan ibu, salah satu amal yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghilangkan sifat iri dan dengki kepada orang lain sebelum kita tidur.
Jadi ingat-ingat Bapak dan Ibu, apalah kesalahan orang, kita katakan apapun bentuk kesalahan orang lain aku maafkan. Apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang lain, aku tidak iri, aku tidak dengki. Ustaz, memangnya banyak orang dengki kepada kita, kepada orang lain? Ada orang yang dengki itu ada. Makanya Bapak dan Ibu, salah satu bacaan ketika kita tidur adalah memohon perlindungan kepada Allah dari dengki. Ingat Bapak dan Ibu, salah satu bacaannya adalah 3 surat terakhir di dalam Al-Quran. Kita tahu dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan orang yang dengki kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu, orang bisa saja banyak dengki kepada kita. Oleh karena itu 2 hal yang kita minta kepada Allah. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah dari dengki. Kita pun yang sendiri membebaskan diri dan hati kita dari sifat dengki dan iri kepada orang lain. Inilah Bapak dan Ibu. Kemudian kita pun tidur. Nah, di dalam tidur inilah kadang Bapak dan Ibu kita bermimpi. Maka adakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi? Ada. Adapun bunyi hadisnya dari Abu Qatadah. Jadi hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Jadi mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Dulu Bapak dan Ibu, di antara mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah, bermimpi dilihatkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ternyata akhirnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menikah dengan ibunda kita Aisyah. Jadi mimpi yang baik itu kata Nabi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mimpi naik haji, kadang kita mimpi naik umroh atau pergi ke tempat-tempat yang begitu menyenangkan hati. Lihat pemandangan yang begitu indah. Maka mimpi-mimpi yang baik itu kata Nabi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu. Kalau seandainya kamu tidur dan bermimpi dengan sesuatu yang kalian cintai, fala yuhaddits bihi illa may yuhibbu. Maka mimpi yang baik itu ceritakanlah. Nah, diulangi Bapak dan Ibu, ceritakanlah mimpi yang baik tersebut kepada orang yang disukainya. Mungkin ibu punya teman yang sering bercerita, maka tidak mengapa ibu menceritakan mimpi yang baik kepada teman. Dan sebaliknya kata Nabi, wa idza ra'a ma yakrahu. Tapi kalau yang dia lihat ketika tidurnya adalah mimpi yang buruk, falyata'awwadz billahi min syarriha. Maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Wa min syarris syaitan, dan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wala yuhaddits biha ahadan, dan dia tidak boleh menceritakan mimpi buruknya. Nah, ini harus digaris bawahi Bapak dan Ibu. Kita kalau bermimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kadang ada orang seperti yang kita sampaikan, di dalam mimpi dikejar-kejar ular. Tidak boleh kita katakan, deh tadi malam mimpi buruk banai. Badai buruk mimpi yang dimimpikan, dikejar-kejar ular. Tidak boleh aslinya. Kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk kita. Jadi adab Bapak dan Ibu di dalam mimpi, jika mimpi itu adalah mimpi yang baik, ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Apa itu? Pertama, mimpi yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mimpi yang baik boleh diceritakan, tapi ceritakan kepada orang yang betul-betul aman kalau diceritakan. Mengapa? Karena kadang Bapak dan Ibu ada orang yang tetap iri dan dengki dengan mimpi baik kita.
Oleh karenanya jangan sembarangan bercerita kepada orang lain. Kemudian kalau mimpi kita adalah mimpi yang buruk, ada adab-adabnya. Di antaranya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian tidak menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Maka pertanyaan Bapak dan Ibu, bagaimanakah mimpi yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW? Ini panjang Bapak dan Ibu, tapi mimpi Nabi ini amat-amat luar biasa. Apa kata Nabi? Nabi SAW di dalam hadis yang sahih dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, kalau Nabi selesai dari salat subuh menghadapkan wajah beliau ke arah sahabat, di antara pertanyaan Nabi setelah berzikir kepada para sahabat yang sering Nabi tanyakan. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, pertanyaan ini sering Nabi tanyakan setelah salat subuh. Apa itu? Adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Jadi bayangkan, saking tingginya kedudukan mimpi ini, itu ditanyakan oleh Nabi SAW setiap Nabi selesai salat subuh. Sering itu ditanyakan oleh Nabi. Ada enggak di antara kalian yang bermimpi, kata Nabi. Dan Nabi SAW itu pernah menceritakan mimpi beliau kepada kami. Apa mimpi Nabi? Inilah kisahnya Bapak dan Ibu, di antara mimpi Nabi SAW. Kata Rasulullah, tadi malam aku bermimpi, kata Nabi, di mana aku dibawa oleh dua orang. Dua orang ini berkata padaku, ayo pergi, kesinilah Muhammad, pergi kita. Kemudian kami pun mendatangi seorang yang sedang tiduran. Jadi nampak oleh Nabi seorang yang tidur-tiduran. Dan yang satunya berdiri memegang batu besar. Jadi ada orang yang tidur dan satunya lagi memegang batu yang besar. Kemudian batu tersebut dilemparkannya kepada orang yang tertidur tersebut sampai pecah kepalanya. Jadi mimpi Nabi, Bapak dan Ibu, terbayang Nabi melihat ada orang yang tidur, kemudian di samping orang yang tertidur tersebut ada orang yang memegang batu yang besar. Kemudian batu yang besar itu dilemparkannya kepada orang yang tidur sampai orang yang tidur ini kepalanya pecah. Lalu kemudian Nabi melihat setelah kepala orang ini kembali utuh, orang yang memegang batu itu melempar lagi sampai kepalanya pecah. Maka Nabi bertanya kepada dua orang yang membawa Nabi, itu mengapa dia dilakukan seperti itu? Maka dua orang ini berkata, mari kita pergi. Tidak dijawabnya oleh dua orang ini, mari kita pergi. Maka Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanan. Gambaran pemandangan yang dilihat oleh Nabi SAW yang kedua adalah orang yang diikat lehernya. Jadi kalau yang pertama Bapak dan Ibu, orang yang tidur-tiduran, kemudian di sampingnya ada orang yang membawa batu, kemudian dilemparkan batu tersebut ke kepalanya. Pemandangan yang kedua dilihat oleh Nabi, seorang yang diikat lehernya. Sedangkan ada seorang lagi yang berdiri di atasnya memegang wawau. Kalau tadi memegang batu, sekarang ada orang yang diikat lehernya. Ini mimpi Nabi, Bapak dan Ibu. Di samping orang yang diikat leher tersebut ada orang lagi tapi memegang wawau. Lalu wawau ini menggigit mulut, hidung dan mata sampai ke lehernya. Jadi digigitnya oleh wawau tersebut, orang yang diikat tadi. Kemudian setelah habis bagian yang setengah ini digigit oleh wawau, digigitnya pula sebagian yang lain. Itu terus yang dilakukan oleh wawau kepada orang yang diikat leher ini. Maka Nabi SAW bertanya lagi kepada kedua orang ini apa? Mengapa dia diperlakukan seperti ini? Maka
dua orang ini berkata, mari kita lanjutkan perjalanan, mari kita pergi lagi. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Lalu pemandangan yang ketiga di dalam mimpi tersebut, Nabi melihat ada tungku yang begitu besar. Bapak dan Ibu, lihat tungku di rumah kita, maka tungku itu sangat besar sekali kata Nabi. Dan ketika aku melihat tungku tersebut, terdengar keributan, terdengar orang yang memeki. Lalu aku melihat di sana kaum lelaki dan wanita yang mohon maaf bertelanjang, tidak memakai kain satu helai pun di dalam tungku tersebut. Lalu tungku tersebut di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Setiap ada api yang menyala-nyala tersebut, semakin berteriaklah laki-laki dan perempuan ini. Maka aku bertanya kepada dua orang ini apa yang terjadi? Maka Nabi SAW dijawab oleh dua orang ini, mari kita lanjutkan perjalanan. Jadi sudah ada 3 gambaran. Satu orang yang tertidur dilempar oleh seorang dengan batu yang besar sampai pecah kepalanya. 2 orang yang diikat lehernya, kemudian digigit mulut, mata, lehernya itu oleh wawau. Yang ketiga, ada tungku yang begitu besar. Di dalam tungku yang besar itu ada laki-laki dan perempuan yang dipanggang dalam keadaan tidak menggunakan kain sehelai pun. Lalu Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Pemandangan yang keempat dilihat oleh Nabi adalah sungai yang panjang, tapi sungai ini adalah sungai yang ada darahnya. Di airnya itu darah. Lalu Nabi SAW di dalam mimpi tersebut melihat orang yang berenang di dalam sungai darah itu. Dibayangkan Bapak dan Ibu, ini sungai itu isinya darah, dan Nabi melihat ada orang yang berenang menyelamatkan dirinya ke tepi. Tapi kata Nabi, setiap kali dia menepi menyelamatkan dirinya, di tepian sungai itu sudah ada pula seorang yang memegang batu kemudian melempar orang ini. Jadi setiap kali dia berusaha untuk menepi menyelamatkan dirinya, orang ini terus melempar orang yang berenang di dalam sungai darah tersebut. Itu dilihat oleh Nabi di dalam mimpi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada 2 orang ini kenapa? Lalu 2 orang ini menjawab, mari kita pergi. Tidak pula dijawabnya pertanyaan Nabi. Maka Nabi SAW kemudian berjalan lagi. Lalu Nabi SAW melihat seorang yang sangat-sangat buruk rupanya, dan sekelilingnya ada api. Lalu Nabi SAW bertanya, ini siapa? Lalu 2 orang ini berkata, mari kita lanjutkan perjalanan. Maka Nabi SAW, Bapak dan Ibu, melanjutkan perjalanan. Sampailah Nabi melihat taman yang begitu luas. Ini mimpi nih Bapak dan Ibu, ini mimpi. Nabi SAW melihat taman yang begitu luas, di sekelilingnya sangat-sangat hijau pemandangan itu. Maka Nabi ketika melihat taman yang sangat luas itu, melihat pula seorang laki-laki yang sangat tinggi. Sampai tingginya kata Nabi tidak terlihat kepalanya. Dan di sekeliling laki-laki tersebut ada anak-anak kecil. Maka Nabi SAW bertanya, siapa orang itu? Maka 2 orang ini berkata, mari kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan, dan Nabi melihat kemah yang begitu besar. Di kemah tersebut disuruhlah Nabi untuk masuk. Dan di dalam kemah itu dilihatnya oleh Nabi kota yang begitu besar pula. Ini Bapak dan Ibu, Nabi menceritakan apa yang beliau pernah mimpikan. Di kota itu Bapak Ibu, setelah Nabi membukanya, Nabi lihat rumah-rumah di sana terbuat dari emas dan perak. Lalu 2 orang ini berkata kepada Nabi SAW, ini adalah surga Aden. Ini adalah surga
Aden. Dan di sana kata dua orang itu adalah istanamu. Jadi dua orang ini yang membawa Nabi ketika melihat taman yang begitu luas, di dalamnya ada rumah yang terbuat dari emas dan perak. Lalu Nabi ditunjukkan istana yang akan dimiliki oleh Nabi. Itu adalah istana rumahmu nanti, kata dua orang ini. Lalu dilanjutkan perjalanan sampai kemudian Nabi SAW melihat orang di mana setengahnya baik, setengahnya buruk. Jadi orang yang dilihat oleh Nabi, setengah badannya tampan, setengah badannya lagi buruk rupa. Lalu dua orang ini menyuruh orang-orang yang setengah badannya ini bagus, setengah badannya ini buruk rupa untuk mandi di sungai yang sangat jernih, kata Nabi. Ketika orang-orang yang setengah badannya baik, setengah badannya buruk itu masuk ke dalam sungai tersebut, mereka keluar dalam keadaan yang sangat-sangat baik, semua tubuhnya sangat indah dan tampan sekali. Maka kemudian dua orang ini menjawab apa yang aku tanyakan tadi. Maka inilah yang disampaikan oleh dua orang tersebut. Ketika Nabi SAW melihat ada orang yang tiduran, dan di samping orang yang tiduran itu ada pula orang yang memegang batu yang besar. Kemudian dipecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Pulih kepalanya lagi, dipecahkan lagi. Dua orang ini menjawab, orang yang tiduran yang dipecahkan kepalanya itu, dia ketika hidup di dunia membaca Al-Quran tetapi mengabaikan isinya. Al-Quran dibacanya tapi tidak diamalkannya. Dan juga orang yang orang yang tiduran ketika waktu sholat. Jadi salah satu ancaman Bapak dan Ibu, mohon maaf ini bagi orang yang ketika subuh masih terus tidur. Nah, ini ancamannya. Apa nanti azabnya nanti? Azabnya adalah akan dipecahkan oleh Allah kepalanya. Ini kami ulangi. Datang waktu subuh dan dia tidak bangun juga, sekali mungkin. Tapi kalau terus-terusan begini, salah satu azabnya adalah sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi di dalam mimpi beliau, dan mimpi Nabi itu adalah mimpi yang benar. Bagaimana dia nanti di antara azab di dalam kuburnya adalah akan dipecahkan oleh malaikat kepalanya. Inilah yang dikatakan oleh dua orang yang membawa Nabi tadi. Jadi amalan yang dilakukan oleh orang yang akan dipecahkan oleh malaikat kepalanya, satu orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, dan orang yang ketika waktu sholat datang dia masih tidur. Jadi ini berbahaya Bapak dan Ibu. Ini berbahaya amalan yang dua ini. Membaca Al-Quran tidak mengamalkan isinya, kemudian waktu sholat datang dia masih tidur. Jadi jangan sembarangan. Jangan kita anggap biasa saja. Mungkin anak kemenakan, saat waktu subuh sudah datang dia tidur terus. Jangan biarkan. Mengapa? Karena di antara azab yang pernah dilihat oleh Nabi bagi orang yang melakukan itu adalah dia akan dipecahkan oleh malaikat kepalanya nanti. Kemudian yang berikutnya kata dua orang ini, orang yang dimakan wajahnya oleh wawau tadi. Mengapa? Kata dua malaikat ini, dia adalah orang yang pergi dari rumahnya untuk mencari nafkah, tapi berdusta kepada orang lain. Ini ingat-ingat Bapak dan Ibu, mencari nafkah tapi dengan sesuatu yang haram. Apa nanti azabnya? Dilihat oleh Nabi di dalam mimpi beliau, akan dimakan oleh wawau wajahnya sampai ke lehernya. Itu terus yang akan dia alami. Maka ingat-ingat, mungkin ada orang mohon maaf ketika berdagang timbangannya tidak akurat.
Dia ingin mencari nafkah, mencari harta, mencari uang, tapi didasari dengan berbohong kepada orang lain. Mungkin ini sesuatu yang kita inginkan mencari uang, tapi kita cari dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilihat oleh Nabi, nanti azabnya adalah dia akan dimakan wajahnya oleh wawau sampai lehernya. Adapun pemandangan yang ketiga, di mana ada orang-orang dari kaum lelaki dan wanita yang tidak berpakaian satu helai pun, lalu mereka diletakkan di tungku yang begitu besar. Mohon maaf, ini adalah para pezina. Ini adalah para pezina. Bapak dan Ibu, banyak orang yang berzina, iya. Di antara orang yang berzina, bahkan sampai sudah amalan buruk ini di kampung kita. Ingat Bapak dan Ibu, itu ada bulan Juni, berita di Payakumbuh, bayi mengambang di batang agam. Ada pula di bulan Januari tahun ini, itu juga berita yang mirip, bayi yang dibuang oleh ibunya ke batang agam juga. Berita juga 54% wanita ketika menikah sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu. Ini adalah perbuatan zina. Orang yang melakukan zina dan tidak bertaubat kepada Allah, di dalam mimpi pernah dilihat oleh Nabi azab bagi mereka. Apa itu? Akan dimasukkan ke dalam tungku yang begitu besar, lalu mereka akan digoreng, dimasak di dalam tungku tersebut. Ini pemandangan yang ketiga. Pemandangan yang keempat yang dilihat oleh Nabi, ada orang yang di dalam sungai-sungai itu, sungai yang berisikan darah, dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Orang ini sudah berupaya menyelamatkan dirinya ke tepian, tapi di tepi disambut pula dengan batu, lemparan batu. Orang yang berenang di dalam sungai darah itu adalah pemakan riba. Pemakan riba. Nah, jadi dipinjam uang 1 juta, dibalikkan harus 1.010.000. Ini riba 10.000. Dibalikkan 1.100.000, ini juga riba 100.000. Segala sesuatu yang mengandung manfaat dari hutang piutang itu adalah riba. Dulu kami contohkan Bapak dan Ibu, orang meminjam uang kepada kita, kita punya sawah. Orang yang mau berhutang itu punya sawah, kita punya uang. Akhirnya apa? Sawah itu kita yang pegang, kemudian uang dia yang pinjam. Selama orang tersebut meminjam uang kita, sawah itu kita ambil. Dalam artian kita kelola sawah tersebut. Maka Bapak dan Ibu, ketika hutang yang dia pinjam tidak berkurang, berarti kita telah menggunakan manfaat atas nama hutang piutang, itulah riba. Itulah riba. Lalu bagaimana caranya dalam persoalan sawah ini? Mudah. Caranya Bapak dan Ibu, pertama, anggap sawah yang kita pegang itu adalah kita sewa. Taruhlah setahun misalnya 5 juta, dia pinjam uang kepada kita 30 juta. Dalam setahun kita sewa 5 juta. Berarti selama 6 tahun lunas hutang dia, sawah kita kembalikan. Atau boleh juga sawah tersebut kita kelola, hasilnya dibagi 2, boleh juga. Atau sawah tersebut kita kasih saja kepada dia, hutang dianggap nanti dia kelola, dia bayar sesuai yang telah ditentukan. Adapun kalau hutang, kalau pinjaman terhadap uang, kita kasih uang tersebut, kemudian sawah kita ambil lalu kita kelola, sedangkan hutang dia tidak berkurang-kurang, maka itu adalah riba. Dan orang yang memakan riba dilihat oleh Nabi SAW, nanti ketika dia sudah mati, wafat, di antara azabnya adalah akan berenang di sungai yang berisikan darah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang dilihat oleh Nabi SAW,
orang yang sangat beringas wajahnya, yang di samping kiri kanan muka belakangnya ada banyak api. Kata dua orang ini itu adalah malaikat penjaga neraka jahanam. Sedangkan orang yang tinggi sekali, yang tidak terlihat oleh Nabi kepalanya, dan di sekelilingnya adalah anak-anak, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang anak-anak itu adalah mereka yang meninggal dunia tapi belum balik. Ini mungkin dulu pernah disinggung Bapak dan Ibu, kalau dulu pernah mungkin cucu bagi kita ataupun anak bagi kita, di mana anak ini masih sudah meninggal dunia ketika masih kecil, maka anak-anak itu nanti akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi anak-anak, ulangi Bapak dan Ibu, kalau ada anak yang meninggal dunia masih kecil, mungkin masih bayi, mungkin masih balita, belum lagi balik, anak-anak itu termasuk anak-anak sorga. Ketika hadis ini, cerita ini disampaikan oleh Nabi, para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah anak-anak orang non-muslim juga begitu? Maka Nabi SAW menjawab iya. Jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu, kalau seandainya ada non-muslim meninggal bayinya, ini dia punya bayi, meninggal bayinya, maka bayi tersebut masuk surga. Jadi apa yang diasuh oleh Nabi Ibrahim adalah anak-anak yang meninggal dunia ketika mereka belum balik. Kemudian Nabi SAW ketika diperlihatkan pula di dalam mimpi tersebut ada orang yang setengah badannya bagus, setengah badannya buruk. Kata dua orang ini, mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Dicampurkan antara kebaikan dan keburukan. Maka nanti di akhirat badannya akan dua, setengahnya bagus, setengahnya buruk. Nah inilah Bapak dan Ibu, apa yang dimimpikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi pernah bermimpi melihat gambaran-gambaran siksaan yang akan diterima oleh orang nanti di akhirat. Di antara mimpi Nabi, orang yang tiduran, di sampingnya ada orang yang membawa batu, dipecahkan kepalanya orang yang tidur ini. Di antara yang dilihat oleh Nabi adalah orang yang dimakan wajahnya oleh wawang. Di antara yang dilihat oleh Nabi, orang yang dimasukkan ke dalam tungku, dan tungku tersebut berisikan kaum lelaki dan perempuan yang tidak memakai baju sehelai pun. Kemudian di antara yang dilihat oleh Nabi, orang yang berenang di sungai yang berisikan darah, di mana ketika dia ingin menyelamatkan dirinya, di tepian sudah menunggu pula orang yang melempar dengan batu. Adapun dari empat ini, amal-amal yang menyebabkan diazabnya mereka, di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Orang yang ketika datang waktu salat dia masih tidur, hendak dia bangunkan dirinya, dia tidak dirikan salat tapi masih terus tidur. Ini azab yang akan dia diterima, dipecahkan nanti kepalanya. Termasuk juga di sini nanti di antara yang disebutkan tadi adalah orang yang ketika mencari nafkah tapi dilandasi dengan berdusta kepada orang lain. Begitu juga termasuk di sini orang yang pezina, para pezina. Begitu juga orang yang ketika hidupnya memakan riba. Oh Ustaz, ada enggak kalau tadi kan Nabi, kalau sekarang ada enggak sahabat yang menceritakan mimpinya kepada Nabi? Ada. Inilah Bapak dan Ibu, kita tutup bahasan kita pada pagi hari ini dengan kisah mimpi sahabat. Tidak panjang-panjang insya Allah. Hadis ini diceritakan oleh Jabir di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Jabir? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Nabi, faqala. Lalu orang ini bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ra'aitu fil manam, aku lihat di dalam tidurku.
aku bermimpi Nabi. Apa mimpinya? Ka'anna ra'si kuti'a. Mimpiku adalah kepalaku terpotong. Jadi mimpinya bapak dan ibu, kepala dia terputus. Lalu ketika terputus, kepalaku itu menggelinding. Lalu aku kejar kepalaku itu. Jadi dia ceritakan itu kepada Nabi. Mimpinya buruk. Apa mimpi yang buruk ini? Dia mimpi kepalanya kepalaku Nabi terpotong, kata dia. Ketika kepalaku menggelinding-gelinding, aku kejar kepalaku itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas." Kata Nabi, itu mimpi buruk. Dan mimpi buruk dari setan. Kalau setan bermain-main ketika kalian tidur, dalam mimpi buruk tersebut kalian tidak boleh menceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita simpulkan bahasan kita pada pagi hari ini, pada subuh kali ini, apa bahasan kita melanjutkan adab-adab seorang muslim ketika tidur. Yang harus kita tambahkan adalah sebelum tidur, hindari diri kita dari sifat iri dan dengki kepada orang lain. Ketika kita tidur, kita bermimpi, dan mimpi itu dibagi kepada dua. Ada kalanya mimpi itu baik, mimpi itu bagus, senang hati kita dalam mimpi itu. Tapi sebaliknya ada pula mimpi tersebut mimpi yang buruk. Terhadap mimpi baik ada pula adabnya. Apa adab kepada mimpi yang baik? Yaitu ketika mimpi yang baik tersebut puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ceritakanlah mimpi tersebut, tapi usahakan menceritakan kepada orang yang kita percayai. Adapun kepada mimpi yang buruk, yang harus kita perhatikan adalah meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Dulu Bapak dan Ibu, Umar bin Khattab itu pernah bermimpi. Apa mimpi Umar bin Khattab? Dalam mimpi Umar, dia dipatok oleh ayam. Pernah lihat ayam Bapak dan Ibu mematok-matok beras? Itu Umar pernah bermimpi dia dipatok oleh ayam jantan. Ayam jantan dipatok oleh ayam. Ternyata mimpi itu Bapak dan Ibu ada takwilnya. Apa takwilnya? Bayangkan Bapak dan Ibu, di antara makna dari mimpi tersebut adalah Umar ini akan dibunuh. Dan memang demikianlah yang terjadi. Ketika akhir kehidupan Umar bin Khattab, ketika mengimami sholat, Umar ini ditikam oleh orang. Nah, jadi mimpi tersebut, kalau mimpi yang buruk jangan ceritakan kepada orang lain. Nah, mungkin Umar menceritakan ini sebelum ada larangan Nabi SAW. Kemudian juga memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Lalu mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan kepada orang. Lalu adapun mimpi Nabi SAW adalah mimpi yang sangat panjang sekali, telah kita urai. Begitu juga ada seorang sahabat yang pernah menceritakan mimpi buruknya kepada Nabi, dan Nabi ulang-ulang terus, jangan ceritakan mimpi burukmu kepada orang lain. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu, mungkin kita tidur, di dalam tidur bermimpi yang baik, ceritakanlah kepada orang. Tidak mengapa, tapi usahakan orang tersebut adalah orang yang terpercaya. Tapi kalau mimpi buruk seperti dikejar-kejar ular, ataupun mimpi-mimpi buruk yang lain dikaja-kaja di orang, takut kita dalam mimpi itu, tidak usah ceritakan itu mimpi itu kepada orang lain. Tidak usah ada kalimat deh, malam tadi buruk abana lah mimpi. Tidak usah ada kata-kata itu. Demikianlah Bapak dan Ibu bahasan kita pada subuh kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.